NFT lu tuh bisa dikolateralin. Lu bisa diagunkan untuk lu dapat loan gitu loh. Dan kalau memang lu nggak bisa bayar ya berarti NFT lu akan ditarik sama lender. Halo guys, welcome to Inside Market. Kali ini gue udah kedatangan Evan Suryakusuma. Evan ini dari Virtu. Jadi Virtu ini teknologi company yang lebih fokus ke augmented reality sama virtual reality. Makanya namanya Virtu. Nah, Van, boleh lo ceritain dikit nggak ke teman-teman insiders nih di sini? Virtu tuh apa sih? Virtu adalah teknologi company dan kita berfokus di human-computer interaction. So we are very interested about the connection between human and the digital and the computer itself. Jadi kita memang berfokusnya awalnya di VR training. Market kita tuh lebih ke industrial sector, berbandar udaraan, pertambangan gitu ya, dan oil and gas company. Bandar udara tuh maksudnya lu bikin simulator training buat pesawat gitu? Bukan buat pesawat sih, ini lebih on a ground service ya, jadi lebih ke firefighters. Karena mereka juga kan dituntut harus stay sharp juga, cuma memang nggak bisa langsung ke runway-nya gitu. Oh, jadi lu bikin kayak virtual reality dunia virtual kalau misalnya orang itu ngelihat, oh ada airport kebakaran nih, Yes. harus ngapain kayak gitu ya? Betul juga. Okay. Dan lately karena mungkin pandemi ya dan offline event itu cukup terbatas, jadi kita juga merambah juga ke sektor bisa dibilang yang sekarang populer ya, metaverse. Cuma mungkin belum sampai meta ya, jadi lebih kayak microverse gitu loh, micro metaverse. Maksudnya Artinya gimana? masih secluded, masih walled garden, masih satu belum terkonek satu sama lain lah. Dan itu biasa dipakai untuk virtual event, virtual expo. Jadi kayak dunia-dunia kecil-kecil aja gitu, kayak cuman satu konser atau satu activity apa kayak gitu ya? Yes, Maksudnya? betul. Jadi biasanya kalau nggak salah Karwaku itu kan ini ya, part of USS. Jadi yes, di akhir 2020 kita kerjasama juga dengan USS, nge-create satu microverse namanya Karwaku World. I think it's a huge success. Dipelajari juga setelahnya oleh beberapa instansi gitu kan, even gue dengar juga pemerintahan. So I think from there kita juga getting known juga as a company yang bisa create microverse itu. Dan seiring berjalannya waktu di 2021 actually lebih dari 50% kita punya klien itu datang dari orang yang memang ingin melakukan microverse world gitu. Oke. Bisa nggak sih gue bilang lu itu bisnis yang bisa dibilang paling deket lah sama metaverse, ya nggak sih? Iya, I think pretty much ya, karena kan? yang nge-create dunia digital Create gitu dunia kan. digital gitu kan, buat experience tertentu gitu kan. Nah, lu sendiri ngelihat metaverse itu gimana sih? Oke, gue ya mungkin bisa dibilang sebagai praktisinya yang memang ini ya, melakukan. Praktisinya nih ya. Ngomongannya bener nih berarti. Semoga nih. Nah, jadi kalau gue lihat sebenarnya memang metaverse ini online world lah ya, dimana mungkin kalau kita bisa bilang dua kategori ya, VR dan AR. Jadi VR memang fully immersive, lo terputus dengan dunia nyata dan dunia digital di-create secara total. Sementara AR sendiri, lo itu basically berhubungan ya. Jadi lu biasanya kan lensa gitu ya. Jadi lu bisa ngeliat dunia nyata, namun di overlay sama digital content gitu. Misalnya kalau AR misalnya gimana? Kalau AR misalnya kayak Pokemon Go, but itu lebih ke sekarang masih lebih ke smartphone ya. Kalau lu lihat kartu atau undangan terus tiba-tiba kalau lu sorot terus tiba-tiba keluar animasi apa itu AR. AR betul. Augmented reality gitu. Nah, yang menariknya sendiri ada beberapa ini ya. Kalau yang gue lihat beberapa poin ketika Facebook berubah jadi Meta, keynotes-nya sendiri juga gue lihat sebenarnya itu bisa dibagi 3 kategori. First place itu tuh home ya, dimana kita hidup, we live, kita interact sama keluarga gitu. Rumah lu lah ya. Rumah lu, betul. Yang kedua, the second place itu work ya kan. Jadi dimana lu earning for living. Nah, yang ketiga nih, third place. Gue rasa I think Metaverse will be very fokus in the third place, dimana third place itu tempat lu relax di public. Jadi semacam mungkin lu ke bar,
library, lu ke tempat-tempat yang memang secara komunitas lu nyaman di sana dan lu mau berinteraksi gitu ya. Third place ya, maksudnya kalau kayak gitu sebenarnya sedekat apa atau sejauh apa sih kita dibandingkan metaverse yang digembar-gemborin sama si Zuckerberg gitu loh? Mungkin gue bisa approach dari satu cycle yang namanya Hype Cycle, itu dikeluarin Hype Cycle. Huh? Jadi ada satu company namanya Gartner, jadi di Hype Cycle ini tuh lebih cycle-nya ada expectation, terus habis itu ada peak-nya, lalu ada turunnya gitu kan, sampai hit bottom low, but eventually dia agak naik lagi ke equilibrium. Nah, mungkin si Hype Cycle ini bagus banget untuk emerging teknologi baru, dan salah satu sebenarnya nih metaverse ini kan multidisciplinary ya, jadi VR-nya sendiri sebenarnya udah cukup mature nih, jadi dia udah keluar dari Hype Cycle itu sendiri, dibilang mature. Jadi maksud lo itu VR ini hype-nya udah lewat, udah nggak terlalu diiniin lagi, tapi dia udah sampai di satu titik di mana oh ya udah adopsinya VR itu ya segini aja gitu ya levelnya atau sudah mature, tinggal kontennya nih. Nah makanya pertama mungkin VR training, VR untuk entertainment gitu kan, buat Beat Saber gitu kan. Tapi eventually sekarang ada metaverse. Jadi kayak metaverse kan juga multidisciplinary gitu ya. Jadi memang ada yang udah mature, ada yang masih belum. Nah, gua rasa kalau in a general average gitu ya, mungkin metaverse ini ya ada di cycle yang lagi naik banget nih. Lagi naik banget. Tapi eventually dia akan turun dulu gitu kan ke depannya gitu. Dan kalau lu bilang tadi kan dia akan naik, terus dia akan turun dulu, baru dia ketemu titiknya di mana gitu kan. Betul, kalau berdasarkan hype cycle sih seperti itu ya. Apa yang bikin dia lagi hype gitu, tiba-tiba jeblok gitu? Rasanya sih dari segi hardware ya, dari pengalamannya juga. Sekarang pun juga kan lagi banyak orang mendevelop si haptic buat glove-nya gitu kan. Yeah. Dan tentunya ini pasti kan butuh waktu ya. Ntar, gue takutnya ada yang nggak haptic loh. Oh, haptic feedback tuh jadi lu bener-bener bisa ngerasain digital objeknya seakan lu bener-bener megang. Oke, misalnya lu lagi di VR, lu lagi pegang apel gitu. Iya. Lu kayak berasa ada barangnya gitu. Okay. Haptic jadi ada feedbacknya di dunia nyata nih. Kan itu lebih immerse gitu kan. Iya, benar. Nah, ketika itu produk akan diluncurkan gitu kan, kemungkinan kan pasti banyak banget nih teknologi company yang pingin jadi yang pertama gitu kan. Jadi dengan pingin jadi pertama mungkin ada yang harus disacrifice, yaitu nggak benar-benar ready produknya atau produknya memang masih. Oh, jadi pasti coba kayak nggak sekeren itu ternyata kayak gitu. Iya, jadi ada seperti itu sih rasanya. Ada gitu-gitunya dulu. Makanya sering banget nih hype cycle ini bisa dibilang kayak hukum, jadi mungkin ya bakalan agak ada turunnya nanti ke depannya. Oke. Kalau misalnya di metaverse kayak begitu, pakai hardware-nya tuh, berarti apakah lu memang harus punya si Oculus goggles itu baru lu bisa enjoy metaverse, atau sebenarnya lu nggak perlu punya itu pun lu udah bisa? Betul. Jawabannya sih nggak harus ya, Rob. Nggak harus. Karena gue lihat yang namanya Fortnite, Roblox itu sebenarnya sudah dibilang metaverse sendiri, online world gitu kan. Dimana ya memang lu interaksinya di screen base, tapi lu bener-bener dengan avatar itu seakan itu jadi diri lu. Jadi short answer-nya sih nggak harus. Metaverse ini ya harus kita bisa nikmatin juga sih di saat sekarang. Makanya mungkin company yang benar-benar bisa foresee itu dan paradigmnya juga bisa di shifting supaya nggak benar-benar harus nungguin kok. I think it's gonna be a successful company juga nih ke depannya. Oke. Tapi gue penasaran sih, si Oculus tuh harganya berapa sih? Paling terakhir gue lihat sih di Tokopedia bisa 5 jutaan ada loh. 5 juta doang ya? 5 juta. Ya, asin doang tuh maksudnya bukan kayak 5 juta doang gitu ya. Maksudnya iPhone harganya berapa gitu loh. Yes, betul. Seperempatnya handphone yang gitu lu pegang setiap hari aja jauh lebih mahal gitu kan. Harusnya bener nggak kalau gue bilang handphone yang harganya segitu aja orang bisa banyak banget yang punya gitu kan, yang pemakai iPhone kan banyak banget gitu kan. Berarti kan sebenarnya experience-nya di metaverse dengan gadget itu harusnya bisa cepet dirasain orang-orang dong dengan harga segitu ya. Harga segitu ya nggak sih? Betul sih, but I think inilah gitu ya dinamikanya ya, begitu keluar harganya pun masih cukup oke. Orang tetap masih mikir karena
eventually ketika lu beli mungkin lu cuma bisa experience beberapa jam, ya kan, mungkin hanya cuma satu game yang ngebuat lu beli gitu kan, which is enough gitu. Tapi most people rasanya kayak, wah gue spend 5 juta nih, spend a dime on a device yang gue gunain mungkin nggak daily basis. Ada bener-bener mikir handphone gitu. Kan lu dari melek sampai melek lagi, pegang gitu kan. Secara functionality, duration. Atau karena emang belum banyak yang lu bisa lakuin di situ? Ya, pretty much ya. Kontennya belum bener-bener membuat orang keep coming back on daily basis gitu kan. Iya. Jadi ya gua pun juga bisa making money di dalam metaverse itu ya, berarti ya nggak sekedar gua kayak ya menikmati apa, tapi gua juga bisa earn some money dong di situ kalau gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi nggak cuma kayak lu jual dan beli NFT ya. Nah ini buat insight market nih ya. Mungkin juga ada insight menarik nih ketika kita ngobrolin financial atau tokenomics di dalam metaverse gitu ya. Very coincidence ya kalau kita bayangin, artinya ketika booming Bitcoin, habis itu boomingnya decentralized finance dulu, ya kan, jadi banking sistemnya udah ada nih. Iya. Baru setelah itu booming NFT gitu kan. Yeah. Dan dari booming NFT, booming virtual land ya kan, yang bisa puluhan miliar gitu kan, in rupiah gitu kan. Absurd juga tuh. Iya kan, kayaknya by design gitu nggak sih, kayak lah ini kenapa nih orang benar-benar bisa beli gitu kan virtual land gitu loh. Kelihatannya memang by design harus dikasih gap gitu loh, Rol. Artinya memang dikasih gap yang sangat tinggi gitu ya, mungkin yang common people nggak terlalu bisa beli gitu. Dari situ gapnya ini akan maksudnya, betul, harga asetnya maksudnya. Iya, dari situ gapnya akan diisi nih oleh decentralized finance ini, perbankan. Jadi kedepannya rasanya ya NFT lu tuh bisa dikolateralin, lu bisa diagunkan untuk lu dapat loan gitu loh. Dan kalau memang lu nggak bisa bayar ya berarti NFT lu akan ditarik sama lender gitu. Loan di metaverse gitu maksudnya, atau loan di dunia nyata? Metaverse dong. Di metaverse kan? Iya. Jadi lu dapat Ethereum atau dapat. Jadi lu punya NFT, lu mau beli tanah NFT lain, di atau tanah metaverse misalnya gitu kan? Yang lu tahu bisa lebih making money misalnya. Nah, gue punya NFT ini, gue sekolahin aja gitu kan, gue financing gitu kan, gue dapetin duit dari situ gitu kan. Iya. Invest di. Iya, muter aja gitu sampai lu lebih kaya lagi gitu kan. Jadi financial products yang tadinya ada di dunia nyata itu bisa di replace juga jadi ada di metaverse gitu ya. Banking sistemnya itu bisa ada di sana juga gitu ya. Yes. Makanya kayak kebetulan banget sih kenapa tiba-tiba keluarnya nggak NFT dulu atau ini kan. Tapi yang keluar ya produk finance-nya dulu nih gitu loh, supaya terus habis itu lebih make sense lagi mungkin ya. Orang membeli puluhan miliar, knowing that there is a gap yang bisa diisi. Dan dengan adanya decentralized finance ini, ya sistemnya pun juga akan berjalan dengan ya apa yang udah ditetapkan sama pembuat sistemnya gitu kan. True, betul. Dalam arti ya harusnya sistemnya fair banget lah ya, dan udah bagus lah ya. Pastinya. Decentralized juga. Gitu kan. Jadi kalau lu tahu, misalnya ya praktikalnya ya, mungkin kalau ekosistemnya udah cukup komplit kayak Sandbox, Decentraland gitu kan, dimana memang mereka kan menjualkan virtual land-nya gitu kan. Dan kelihatannya, I don't know, sekarang mungkin belum, tapi di roadmap mereka itu udah ada, mereka bisa untuk renting gitu loh, untuk renting people. Nah bayangin, tanah lo itu, virtual itu disewain. Oke. Ya kan, jadi orang mau buat apa aja bisa. Berarti ya disewain on a certain period lah gitu kan. Terus juga bayangin itu kan yang udah platformnya jadi. Sementara kalau NFT kan sebenarnya belum ada. Lu beneran jual mungkin karena value artnya yang lu speculate bakal naik. Mungkin karena memang ada utility di in real life-nya gitu kan. But mereka nggak punya platform gitu yang benar-benar bisa minjemin. So I think it's gonna be huge nih untuk financial product yang di crypto ini create platform yang untuk ntar lu bikin asuransi buat barang-barang di metaverse juga dong.
Asuransi Rol. Kayak kagak bisa hancur kan. Iya benar juga ya, nggak bisa diapa-apain deh. Dicolong apa Iya, oh bisa juga, betul. Iya bisa dong. Betul. Dan mungkin ya kalau endorsan gitu kan, mungkin ya lo ketimbang kayak ngasih gitu kan, ya lu mungkin harus renting gitu kan, untuk kayak gue pinjem dong produk lu, gue endorse misalnya gitu ya. Gue kurang tahu juga lah what the future will be gitu ya. I think the glimpse is like that sih kalau dari finance di metaverse-nya. So almost every aspect ya di real world itu bisa pindah semua ya. Tadi gua pikir cuman kayak oke, pekerjaan-pekerjaan, ada pekerjaan baru dan lain-lain. Even sekarang banking sistemnya pun pindah dari in real life kan. bisa diduplikasi juga di metaverse gitu kan tadi. Betul. Lo bisa berkarir di situ, lo bisa making money di situ. Yes. Even liburan pun juga lo di situ gitu kan. Iya betul. Liburan pun bisa aja di situ dengan AR-nya gitu kan. Jadi lu dunia nyata tapi tetap ada overlay digital objeknya yang mungkin diproject dari metaverse tertentu gitu kan. Iya. Dan ngomongin tadi yang NFT rental gitu kan. Ketika memang udah ada platformnya dan rasanya udah ada sih harusnya. Jadi lu yang misalnya pingin banget attend Bored Ape gitu kan, Bored Ape punya acara gitu kan. Gitu, yang sekarang floor plan-nya udah 80 Ethereum gitu kan. Kan mungkin agak susah ya buat kita beli gitu kan. Susah banget gitu kan. Nah, dengan ada rental gitu mungkin orang yang punya pun lagi berhalangan dan mungkin nggak bisa attend. Tapi lu mau. Jadi kayak dia bisa aja simply renting itu for that kind of period. Jadi lu bisa datang juga tuh. Maybe ya, but I don't know lah the rule of this clubnya juga karena mungkin mereka juga eventually punya rule mungkin nggak boleh direntalin gitu kan. But the possible is there lah. Tapi the possibility is there. Sebenarnya bisa aja kalau direntalin gitu kan. Yes. Iya. Gitu. Wah banyak banget sih yang bisa dilakukan di situ sih berarti. Gitu. Ya. Nah kalau udah kayak gitu, gua agak bingung nih social skill kita gimana nih. Gua bayang 5 tahun lagi gitu, metaverse udah makin ada di kehidupan sehari-hari gitu. Jangan-jangan kita bangun tidur, gitu kan, bla 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 bla, tidur lagi. Iya betul. Jadi ya mungkin social skill-nya ya lu bikin kan di sono. Dan kelihatannya kalau dari Ready Player One kan kelihatannya di in real life-nya kan climate change-nya kan juga sangat terasa, makanya mungkin dunia nyata nggak se-interesting itu misalnya gitu kan. Jadi escaping-nya ke metaverse itu. Gitu ya. Gitu. Dan kalau dulu bayangin ya, misalnya Elon Musk beneran bisa nerbangin orang ke Mars. Berarti kan ya lu komunikasinya ya lewat metaverse lah mau nggak mau. Terlepas possible atau enggak ya gitu ya. Jauh banget gitu kan. Yang kayak gitu loh. Jadi it will be maybe imaginative, but kalau ngelihat dot connection yang bisa kita konekin ya mungkin banyak banget sih hal yang memang praktikal untuk metaverse ini ada di kehidupan kita gitu. Oke. Ada yang mau nanya nggak sih? Mau nanya nggak? Kecil bisa nggak ya metaverse? Jadi gue nggak perlu ngajin lagi, jadi gue tinggal di rumah pakai treadmill atau pakai apa gitu, makan kota, kan aspek golf tadi kan. Iya. Masuk dulu, beneran berat nih gitu. Oh, I see. Oh jadi alat-alat gymnya ada virtual gitu, itu beneran merasa berat gitu. Itu ngerasa pakai haptic golf itu jadi kayak berat banget nih. Kayak gitu. Oke. Virtu bisa nggak bikin virtual gym? Hardware-nya, wah susah Pak kalau hardware Pak. Oke. Kalau nge-gym ya gue rasa dari aspek fun-nya gitu ya. Artinya kayak lu kemotivasi untuk mungkin repetitif lebih gitu karena mungkin di sana ada kayak insentif lah, lu setiap kali repetitif mungkin lu dapet poin gitu atau gimana gitu. Oke. Dari situ bikin gamification ya. Bikin gamification betul. Dari situ lu lebih ada interaksinya nih, lebih ada gamificationnya, hence mungkin lebih banyak repetisinya. Cuma tentunya gua rasa sih kalau haptic feedbacknya lebih sekarang ya yang gue tahu memang lebih buat ngerasain. Tapi kalau bener adding the weight rasanya enggak sih. Rasanya masih pakai dumbbell biasa di in real life gitu loh. Kalau di metaverse kayak gue pengen ngerasain naik
Maserati. Bisa banget, Pak. Ya. Iya. Oke. Thank you banget Van udah hadir sama-sama. di Insight Market. Semoga teman-teman yang nonton bisa semakin terinspirasi, bisa semakin terbuka sama potensi teknologi-teknologi kedepannya. Karena Metaverse udah ada di depan mata, udah ada di antara kita, ada opportunity buat making money juga dari situ. So jangan sampai ketinggalan tren-tren yang akan datang ke depannya. Thank you semua, jangan lupa follow Instagramnya markat.id dan atau lo ada Instagramnya nggak, Virtu? Virtu Official. Virtu Official, oke. Thank you semua, bye. Thank you.